Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepertinya apa yang kita dengarkan hari ini seolah-olah melawan hukum alam. Mengapa seolah-olah melawan hukum alam? Karena kita tahu tentang siklus rantai makanan dalam makhluk hidup, tentu kita tidak bisa mengerti bagaimana mungkin serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Tentu serigala yang memakan domba, domba yang memakan rumput. Tetapi mengapa serigala dan domba bersama-sama memakan rumput? Bahkan singa memakan jerami sama seperti lembu. Singa memakan lembu, lembu memakan jerami. Tetapi mengapa singa dan lembu sama-sama memakan jerami? Tentu ini perlu sekali kita pikirkan. Dan ini bukan sesuatu hal yang harus dipahami dalam pengertian dalam pelajaran yang selama ini kita terima, di mana kita menerima pendidikan itu. Tetapi apa yang kita ingin pahami dari hal ini adalah tentang janji Allah, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Apa maksudnya ini? Mengapa bumi ini harus digantikan? Mengapa langit itu harus digantikan? Tentu saudara, jika seandainya bumi ini tidak berubah atau jika bumi ini tidak lenyap atau digantikan dengan yang baru, tentu kita tidak akan memiliki sukacita yang akan mendorong kita terus menghadapi segala penderitaan ini. Jika bumi ini akan begitu saja terus menerus, maka kita akan semakin menderita dalam hidup ini. Tidak ada janji yang pasti yang kita terima. Tetapi karena Allah berkata akan ada langit dan bumi yang baru, itu janji Allah. Sehingga kita semakin kuat untuk menghadapi itu karena kita memiliki harapan yang pasti. Dan hal inilah yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Jika dulu kamu melihat dalam masa pembuanganmu ketidakpastian, aku akan membuat suatu sukacita yang besar yang akan menghampirimu. Tentu penguasa dan orang-orang yang dipimpinnya akan sama-sama merasakan sukacita ini. Selama ini pemimpin dan masyarakat umum dalam orang Israel harus takut karena setiap waktu mereka harus siaga menghadapi segala tantangan yang datang dari bangsa-bangsa asing yang ingin menghancurkan mereka. Tetapi kini dalam zaman yang dikatakan dalam nats ini, engkau tidak perlu takut dengan hal itu. Mengapa demikian? Karena ada sesuatu hal yang diperbaharui. Dan di sinilah letak reposisi yang jelas itu ketika kita mendengarkan tentang firman Tuhan. Adakah orang yang terlahir menjadi jahat atau menjadi buas? Sebenarnya tidak ada. Tetapi mereka bisa menjadi jahat dan sangat buas karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi jika kita sudah membiasakan diri dalam firman Tuhan, tentu hati kita akan diperbaharui. Kita akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jika dulu kita adalah orang-orang yang suka marah, atau ketika kita marah kita seperti suara singa, tetapi ketika kita sudah diperbaharui, kita akan mampu mengontrol emosi kita dan kita akan mampu mengucapkan hal-hal yang lebih baik ketimbang harus marah-marah tidak jelas. Tentu semua ini kita dapatkan karena pengertian yang datangnya dari Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran itu. Dan inilah pengertian yang penting itu, bahwa pada suatu waktu itu
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jika kita boleh belajar dari singa, ketika dia menerkam mangsanya, ia akan menerkam di arah leher supaya langsung mati. Tetapi lihatlah, kebanyakan atau realita yang boleh kita lihat, yang lebih kejam dari singa itu malahan adalah manusia. Mengapa? Ada orang yang mengeksploitasi orang lain, mencekik mereka, tidak langsung mati, tetapi menyiksa mereka perlahan-lahan sampai mereka semakin mengecil, kurus, tak terurus dan lain sebagainya. Siapa yang lebih kejam? Jika saudara mengerti tentang pengharapan ini, maka saudara harus berkata, jerih payahku di dunia ini tidak sia-sia jika aku berlaku adil, jujur dan hidup benar. Meskipun aku harus mengalami segala penderitaan itu, aku tahu bahwa hal yang terbaik telah dipersiapkan bagiku dalam langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menghibur kami bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Jika kami boleh berjuang dalam hidup ini, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, di masa-masa yang sulit, kami terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami tidak berubah sedikit pun. Kami semakin mengasihi-Mu dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami, dan mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami. Engkau telah memberikan kepastian itu Bapa. Kami telah menerima anugerah itu. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.